Halo guys, ketemu lagi dengan saya BG Mepo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Masih menjelang persiapan atau menjelang pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia, Timnas Indonesia versus Vietnam. Berita-berita yang mengunggulkan Indonesia dan juga Vietnam makin banyak ya guys ya, dan juga para pemain makin bersuara dalam artian serang menyerang kalimat, di mana Indonesia dan Vietnam ini adalah pertemuan yang sangat penting ya untuk kelangsungan di pertandingan berikutnya. Ini sangat penting, dan juga untuk fase-fase berikutnya Indonesia, terutama timnas Indonesia, sangat penting untuk mendapatkan kemenangan. Dan juga di hari ini, di tanggal 18 ini, Indonesia mempunyai kostum baru ya guys ya. Di belakang layar kalian itu seperti kalian lihat sendiri ya, tampilan jersey timnas yang baru oleh sponsornya bukan Mills lagi, Erspo ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, dan juga mungkin kalian sudah menyaksikan launchingnya tadi sore ya guys ya. Karena dalam tampilan sedikit saya langsung teringat ini kostum zaman dulu nih gitu ya. Desainnya sedikit atau tampilannya mirip kostum zaman Indonesia sedang jaya-jayanya, atau bisa dibilang dikatakan Indonesia adalah timnas Hindia Belanda ya saat itu ya. Jadi kalian bisa makin semangat kita nontonnya guys ya, supporter netizen makin semangat untuk menyaksikan timnas Indonesia. Dan memang kalau memang skuadnya lengkap di pertandingan pertama ini, Indonesia sangat diunggulkan ya guys ya. Tapi memang lagi-lagi situasinya pemain-pemain itu kan di klubnya sendiri bisa cedera ataupun dalam kondisi nggak fit. Terbaru ada 3 pencoretan nama ya guys ya. 3 pencoretan nama, yaitu Jordi Amat, terus juga Elkan Bagot dan Yance Sayuri, yang dikabarkan tidak disertakan di pertandingan pertama nanti karena menderita cedera dan nggak fit. Yang sebelumnya Saint Petinama juga tidak ikut serta, dan juga Snawi yang mendapatkan akumulasi kartu. Jadi situasinya agak berbeda timnas Indonesia. Dan juga sementara informasi yang beredar, Tom Hey dan Ratna Roratmangun baru hari ini atau besok akan melangsungkan sumpah menjadi WNI, dan juga memproses perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia, dan juga federasinya ya guys ya. Jadi kemungkinan besar ataupun dipastikan tidak bisa bermain di pertandingan pertama, tapi di pertandingan kedua akan diusahakan ya guys ya. Apakah bisa tampil nanti, kita tunggu aja guys. Tapi dengan skuad yang ada, dengan komposisi pemain yang ada, Indonesia melawan Vietnam ini nggak bisa kita bilang pasti menang gitu, karena memang di belakang aja kita udah 2 kekurangan amunisi ya guys ya. Hanya menyisakan Justin Hapner, Rizky Ridho, dan Jai Ijes. Di kanan bisa Sandy Walsh karena Asnawi akumulasi kartu, kiri ada Pratama Arhan dan Nathan Joe. Di tengah sendiri tidak akan banyak berubah. Kalau misalnya Justin Hapner, yang rencananya kalau Jordi Elkan akan ada, Justin Hapner akan menemani Ivar Jenner, tapi di sini situasinya agak berubah, dan juga dipanggilnya akan Fikri di sela-sela atau di menit-menit untuk melangsungkan pertandingan. Nggak lama lagi, tinggal 3 hari lagi guys ya. Jadi memang komposisi skuad U23 untuk bulan April juga perlu juga Sintayong, karena memang kebutuhan ya guys ya. Di samping kualifikasi Piala Dunia ini sangat penting, dan juga di fase berikutnya atau tampilan berikutnya di bulan April di Piala Asia U23 Qatar juga kita penting juga untuk memberikan jam terbang untuk pasukan U23 nanti. Dan juga di lini depan sendiri, karena Ratna Roratmangun belum bisa bermain di posisi striker, ada nama-nama yang memang nggak berubah dari Piala Asia kemarin ya. Ada Rafael Struijk, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Oki Caraka. Jadi kita nggak akan banyak berbeda nih guys ya melihat timnas Indonesia melawan Vietnam ini dari Piala Asia kemarin, kan hanya tambahan Jai Ijes yang bisa bermain gitu guys ya. Dan Adio mungkin akan menjadi kiper. Di posisi kanan sendiri atau di posisi depan, di kanan ada Reako Saruri, kiri Marcelo Ferdinand. Sintayong nggak akan banyak berubah sepertinya, tapi kalau dia mau melakukan fase penyerangan dari menit awal,
3 striker atau 2 striker ujung tombak dia bisa pasang ya guys ya. Jadi dia akan merubah sendiri formasi sedikit, misalnya 3-4-1-2. Jakob ditarik ke bek kanan dulu misalnya. Andy Walsh di bek kanan, Jay Ijes sebagai defender tengah, terus Justin Hapner di kiri, atau di bek kiri ada Pratama Arhan. Jadi di depan itu bisa 3-4-1-2 ya, bisa dipasang sekaligus Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Marcelo Ferdinand misalnya. Kalau dia mau agak menyerang dengan 2 ujung tombak ya, nggak 1 ujung tombak. Kita akan nantikan pola yang akan dimainkan oleh Sintayong seperti apa. Kita masih penasaran juga di Indonesia versus Vietnam, yang dimana beritanya pemain-pemain Vietnam ini sedikit mengumbar kata-kata ya guys ya. Dia bilang akan melawan timnas Belanda lah. Dia bilang timnas Indonesia rasa timnas Belanda. Salah sebenarnya. Timnas Indonesia ya timnas Indonesia gitu kan. Timnas Indonesia adalah pemain-pemain memang yang punya KTP Indonesia, yang punya paspor Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang rasa Belanda atau timnas Belanda, nggak juga, karena pemain-pemain ini memang belum dipanggil oleh timnas senior. Jadi mungkin pemain-pemain Vietnam ingin menutupi rasa ketakutan ya, rasa khawatirnya dengan seperti itu. Itu biasa dalam sepak bola, tapi pemain Indonesia sendiri akan fight ya, akan maju terus, pantang mundur, walaupun diunggulkan tapi tetap calling down ya, tetap rendah hati untuk bisa memenangkan pertandingan. Kalau bisa di babak pertama bisa menjebol gawang Vietnam lah gitu, dengan 80.000 supporter dukungan di Gelora Bung Karno. Kita akan nantikan bagaimana pertandingan nanti guys ya. Dan juga kalian dukung terus timnas Indonesia, dukung terus PSSI dan Sintayong. Oke, mungkin itu saja informasinya. Persiapan timnas Indonesia, Vietnam agak tarketir menghadapi Indonesia di tanggal 21 nanti. Semoga ini bisa menjadi kemenangan yang sangat hebat untuk timnas Indonesia. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.